Kembali lagi bersama saya Abdul Muthalib. Salam olahraga. Saya baru kelas 2 SMP. Ini kelas 2 SMP ini sudah meraih beberapa juara dan main lah kemarin ke MX batuk ini sudah P. Lawan Yang pertama laga sampai saat ini belum punya lapangan, baru ada yang layak. Lawan itu ada lagi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Muthalib di channel ABM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Kali ini saya mengundang pahlawan Malang Raya sekaligus pahlawan Jawa Timur. Saya sebut pahlawan karena narasumber saya ini telah menorehkan prestasi yang sangat membanggakan untuk Jawa Timur di ajang PON ke-20 di Papua pada 2 sampai 15 Oktober baru lalu. Narasumber ini istimewa karena telah membawa pulang 3 emas dan yang satunya membawa 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Tidak perlu terlalu lama, saya kenalkan Mbak Bunga Arbela. Assalamualaikum Mbak Bunga. Iya. Mbak Bunga Arbela ini adalah atlet panahan yang mewakili Jawa Timur dan meraih rekor yang luar biasa karena memborong 3 emas di ajang nasional. Narasumber saya yang kedua, Yosi Aditya Nugraha. Assalamualaikum. Salam olahraga. Ya, Yosi Aditya ini adalah atlet andalan Jawa Timur cabang olahraga sepatu roda. Torehannya cukup mentereng juga, 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Tentu ini bukan raihan yang remeh-temeh, butuh kerja keras yang luar biasa karena ini adalah ajang tingkat nasional, tidak lagi ajang tingkat daerah, apalagi tingkat lokal tidak, tapi sudah bersaing dengan atlet-atlet yang sudah punya banyak pengalaman di daerah lain. Kita ingin mengorek bagaimana proses yang dilakukan oleh 2 atlet andalan kita ini sampai bisa mencapai titik tertinggi untuk tingkat Indonesia. Dan apa tentu harapannya ke depan, pasti tidak cukup di ajang PON, masih ada ajang World Cup, misalnya ada ajang SEA Games ataupun Asian Games. Baik, Mbak Bunga Arbela dulu saya ingin tanya Mbak Beba. Motivasi awal ikut cabur panahan itu mungkin bisa diceritakan karena begini, panahan ini secara umum bukan cabur yang boleh dibilang favorit untuk masyarakat se-Indonesia ya, mungkin menurut pendapat saya karena ya tidak banyak sih sebenarnya yang bisa, kemudian kalaupun penonton juga tidak terlalu banyak dibanding cabur lain. Apa yang mendasari kamu dulu ketika awal belajar panahan? Saya belajar panahan mulai kelas 5 SD. 5 SD? Iya, 5 SD. Yang sekitar 2 tahun lah. Oh iya, Mbak Arbela 12 tahun. di mana sih latihan pertama dulu? Gabung di klub atau? Di ini, klubnya Kabupaten Malang. Oke. Perpani Kabupaten Malang ya. Nah, Itu saya kelas 5 SD. Terus pertama itu ini gadget ayah namanya panahan. ayah atlet juga atau? Bukan. Oh. Ayah di 2 SD. Oke. Terus? Terus ikut kan diajak ke tempat panahan, terus kasih tahu panahan itu gini, berkali ikut perkenalan dulu kan olahraga panahan dulu. Saya terus ditanya, "Bunga mau ikut atlet panahan nggak?" Terus aku tuh masih mikir-mikir dulu, itu masih mikir-mikir dulu. Terus gimana ya? Terus ya udah dicoba dulu aja, barangkali kan minat. Terus ya udah aku coba. Terus ini masih belum suka-suka banget ya olahraga panahan. Nah itu tembakannya masih bleset, masih muncul-muncul gitu kan. Terus baru kelas 2 SMP itu udah mulai juara nih. Oh. Bagian lah panahan.
Enggak, sebelum ke kelas 2 SMP, kelas 5 itu sudah nyoba, sudah mulai Iya. beli alatnya atau Dulu apa? dulu ini sih dulu pinjam. Oh, Sur. Ya, pinjam dulu terus akhirnya juara dulu dikasih. oke. Tertariknya karena apa? Apa karena dorongan orang tua itu atau melihat atlet latihan kok asik gitu? Yang pertama sih dorongan dari orang tua. Itu tadi ya. Yang kedua itu motivasi dari atlet, dari pelatih maksudnya, dari pelatih. Terus ini motivasi dari pelatih yang juara Olimpiade pertama. Oh, Siapa? Luis Handayani. Oh, Lilis Handayani. Ya, oh, itu pelatihnya Iya. di Kabupaten Mamuto, Jawa Timur. Ya. Lilis dari Bojonegoro kalau tidak salah ya. Dari Surabaya. Surabaya ya. Iya. Oke, oke. Nanti dia lihat di TV, lihat di sosmed. Pernah juga apa memberi motivasi ke tempat latihan di kabupaten juga. Oke. Itu sih yang Sehingga kamu baru kelas 2 SMP ini, kelas 2 SMP ini sudah meraih beberapa juara kan sebelumnya, baru menekuni lokal sudah kelas 2 SMP. Tapi kalau olahraga panas sih pernah saya ngerasain kayak bosen, Iya. pernah. Terus di ini diputus sama ayah. Kadang sampai kan kalau udah bosen kan kadang sampai nangis juga dulu pas kecil. Terus akhirnya diputus sama ayah, ayo latihan, nggak mau sampai nangis ya, nggak mau. Iya, ayo latihan nanti aku beliin jajan mes atau barang lah. Ya udah akhirnya mau. Ya, menurut saya sih memang panahan kan ya latihannya gitu ya. Iya ini aja. Tapi gitu aja. Apalagi lombanya tahunan kan. Tingkat musuhnya tinggi daripada Iya. yang lain gitu. Kan ya latihannya begitu aja kan. Ya, saya tak beralih ke Yosi ya. Yosi mungkin gimana Yos? Kamu dulu mengawali jajal sepatu roda itu di era masa kecilmu barangkali banyak anak yang ikut SSB. Iya. Bola ya. Iya. Tapi kamu memilih yang sepatu roda itu apa yang dasar? Dulu awalnya buat sepatu roda sih malah. Oh gitu. Dulunya kan ikutnya sepeda. Oh sepeda. Soalnya ayahku tuh mantan sepeda dulu juga, Jawa Timur juga. Oh siapa? Pak Suwono. Oh iya. Pelatih. Enggak ya, pelatih sepeda. Sepeda. Nah, ya itu dulu ikut sepeda terus dari TK sih ikut sepeda, BMX yang dulu terus yang BMX itu. Kemudian ikut lomba lah. Itu waktu itu kan 2007 lah 2008 waktu itu kan masih kelasnya belum ada kelas kayak umur kan. Masih ikut umur kelasnya itu SD SMP gitu. Jadi waktu itu masih kelas 1 SD lawan kelas 6 SD Pak. Jadi main lah bareng BMX jatuh dilindes badanku. Wih. Nah, iya kan PPG menjadi jatuh dilindes akhirnya dari situ Kak trauma gitu ya. Oke, aku nggak mau sepeda lagi, bahaya gitu. Masih kecil lah bener kan, akhirnya takut kan. Iya. Habis itu 2008 atau 2009 baru dikenalin sama sepatu roda di Rampal dulu awalnya. Iya. Sama Kota Kana namanya 2009. Reaksi dari ayahmu gimana waktu kamu mau Yang nyaranin berhenti malah dari sepeda ini? yang nyaranin ayah sih malah. Oh gitu. Soalnya aku nggak mau olahraga waktu itu. Habis jatuh itu nggak mau olahraga, jadi nggak di rumah main sama teman-teman gitu aja. Akhirnya kemudian ayah hubungin temennya namanya Pak Eko, guru olahraga SMK 4 kan. Ya. Itu Jangan bisa salam ke Pak Eko. Ya, salam Pak Eko, makasih dulu udah Karena bimbing. apapun dia yang Iya yang membawa ya. Iya, oke. Nah itu akhirnya ayah bilang sepatu roda aja ya. Punya ayah pelatih di sepatu roda gitu. Enggak apa, akhirnya itu dari 2009 sampai sekarang kita keterusan kurang lebih 12 tahun berarti sepatu roda. Jadi aku sepatu roda itu juga dari nol ya. Dari nol. Dari nol ya. Kelas 3 SD. 3 SD. Ya. Itu latihannya di mana kamu pertama? Pertama di Rampal. Rampal itu. Nampang itu ada venue-nya. Enggak sih, ya kayak lapangan yang baru masuk cuma yang Oh, aspal iya, gitu. nah. Itu bikin kun-kun gitu buat rasanya gitu. Ya tidak standar sebenarnya untuk Ya sampai sekarang sih nggak ada standar Iya, untuk iya. malah masih Mana belum punya. punya? Ini minta bawa. ya ini perhatian lah.
Karena di Kota Malang sampai saat ini belum punya lapangan sepatu roda yang layak. Jadi sepatu roda Kota Malang masih latihan di velodrome numpang sepeda. Velodrome kan tidak layak. Tidak layak. Soalnya kan kita yang layak itu 200 meter untuk gelaran. Velodrome itu 300 meter. Jadi nggak ada yang layak sebelumnya. Jadi kita berjuang apa adanya juga. Jadi ya podcast ini sekaligus mohon perhatian dari Pemkot Malang, khususnya KONI Kota Malang. Ini suara dari atlet, meskipun tidak punya lapangan atau venue yang standar, kok bisa meraih emas. Gitu. Apalagi kalau punya venue yang hebat dan punya lebih bagus lagi. Betul. Ya, oke. Kamu mulai kelas 2 kelas 3 SD, terus latihan, terus begitu sampai pada titik pernah ikut turnamen itu kapan? Pertama itu sih 2010 waktu di Surabaya. Ya, Surabaya itu tingkat Jawa Timur udah nomor 3 waktu itu. Setelah yang 2 tahun, atau 2 tahun itu 2011 kalau 2023. Situ latihan, terus ada dilirik sama waktu itu masih kelompok umur junior kan udah melawan junior udah selesai lah waktu itu. Terus ada beberapa tuh kayak kondisi lain yang nawarin ikut Kalimantan, terus Kaltim, terus Jambi, kayak gitu. Waduh Jambi kan ikut Kalimantan. Ya. Tapi dari situ Jawa Timur mulai melirik gitu kan. Ini asal Jawa Timur gitu, asal pindah-pindah Jawa Timur aja gitu. Asal bikin seleksi 2015 itu lah masuk Pusat Jatim. Di sahabat Akademi Mindset, Yosi ini sebelum ikut PON di Papua 4 tahun sebelumnya, PON ke-19 juga tampil mewakili Jawa Timur dengan torehan 2 emas 1 perak. Jadi ini bukan emas yang pertama sebenarnya, juga PON sebelumnya sudah ikut. Mungkin bisa diceritakan ya sih. Tentu ini tidak mudah, meskipun tingkat Jawa Timur saja persaingannya ketat. Prosesmu ini sampai sukses kayak begini, pengalaman tidak enaknya dan sebagainya, pernah mengalami bosan, pernah mengalami tentu risiko apa gitu ya. Dulu kan masih kecil masih banyak teman gitu kan. SD SMP kan masih teman-teman tuh libur 1 mingguan biasanya libur kan. Jadi itu kayak keluar sama keluarga, main kemana sama teman. Kalau saya nggak bisa ya, 1 minggu malah latihan. Minggu pagi malah latihan malah gitu. Jadi nggak bisa main. Kayaknya kayak diri ya aku pengen boleh kayak gitu. Kalau main sama teman. Wajar lah itu ya. Iya kan, nggak bisa aku latihan. Jadi kan awal-awal kepaksa ya, jadi berapa lama kayak latihan ini ternyata bukan paksaan gitu ya. Latihan ini kebutuhan buat aku sama masuk bantu kayak gitu. Dari situ baru mikir, kalau itu SMP baru mikir latihan itu bukan paksaan, latihan itu kebutuhan buat kedepannya gitu aja. Kalau Itu dari sisi itu, kemudian risiko lainnya. mulai patologi kita kan main kebatas gitu ya. Jadi kalau satu itu ada ya luka-luka ini sudah tembel semua apa tadi jahitan semua, tangan pernah dislok, itu gambar Sampai dislokasi ya. yang terakhir yang paling parah sih pas waktu pelatnas Asian Games 2015 itu waktu di Jerman. Saya jatuh, tapi kondisi kan di sana udah dingin kan, jadi jatuh terus pandangannya itu kurang, jadi dari tulang belakang. Jadi badan tulang belakangnya itu bengkak. Di event apa nih? Asian Games. Asian Games di Jerman. Bagi latihan. Oh latihan, TTC di latihan, Jerman. ya, TTC-nya ya. Oke. Itu nggak bisa jalan kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu nggak bisa jalan. Ya, sahabat Akademi Mindset, ya saya kira itu kita tidak bisa melihat hasil saja ya, proses tadi diceritakan Yosi saat anak lagi banyak bermain berlibur dengan keluarga, itu semua dikorbankan sama Yosi, termasuk Bunga Bella saya kira. Iya. Bunga Bella, pengalaman kamu yang tidak enak apa selama menjadi atlet? Kalau di panan sih pengalaman gak enak sih gak ada. Oh, Tapi cuma cedera ringan aja, ya. jepret aja. Tapi kalau misalnya pas latihan itu ada latihan luka, terus latihan alam, nah itu harus penyesuaian lagi. Oke. Dan penyesuaiannya tuh lama. Paling berat paling bosan katanya. Ya. Tapi syukurnya kalau pas tanding nggak ada masalah. Oke. Resikonya tidak terlalu Berat-berat. berat dibanding resikonya kan tidak terlalu berat. Iya. Ya. Paling ya ini
misalnya jadwal latihan yang waktunya harus ada acara lain, jadwal latihan harus datang latihan. Sedisiplin apa sih di cabur panahan itu kalau misalnya harus latihan, misalnya ada kesalahan, apa sanksinya, biasanya di pelatih itu macam-macam. Pelatih yang keras kan ada. Kalau di panahan gimana? Kalau di Panan sih alhamdulillah pelatihnya baik-baik. Oh gitu ya? Iya, yang nggak terlalu kenceng ya. Jadi kalau pelatih Panan itu sabar, ya. Terus nyeting alat atletnya, kalau ada masalah, terus biar di Ya, untuk bisa menjadi atlet kayak kamu dengan itu apa sebenarnya yang di kamu andalkan ya? Artinya begini, semua atlet panahan kan punya target dapat emas, tapi kan tidak semua dapat emas. Kamu bisa, itu latihannya ada apa yang kamu andalkan? Kira-kira gini, paham maksud saya ya, pertanyaan saya ya? Waktu saya harus nonton latihan, saya harus ada apa? ya kalau Panan sih fokusnya di teknik Ya apa kan? panahan. Semua itu kan pasti juga Ya, teknik kan, tapi kamu beda untuk apa? ini sih fokus mental terus sama fisiknya juga. Kalau Panan fisiknya lari, terus push up, tapi push upnya yang nggak dinamis, yang statis. Push up. Iya, Loh, itu juga ada latihan larinya juga ya? iya kan kekuatan kaki, kekuatan kuda-kudanya. Tapi harus kuat Iya ya? harus kuat. Kalau Supaya misalnya ada angin kencang ya, kan gerak-gerak kan gitu. Terus plank, terus handstand juga mau juga. latihan fisiknya juga keras juga sebenarnya. Iya. Saya udah ngeliat intinya aja. Iya. Ya itu tapi kan fisiknya harus kuat. Oke. Ketika turnamen atau latihan itu, ini kan risiko angin kan paling. Itu bagaimana biasanya kalau di panahan? Berhenti dulu atau nunggu angin? Oh enggak, Berhenti. kita tetap main. Tapi kita harus mengambil strategi. Oke. Strateginya kalau misalnya anginnya kanan, kita incernya harus lawan ya, lawan angin. Jadi kayak anginnya kanan, kita visirnya harus lawan. Jadi muter gitu, muter terus habis pas kuning baru dilepas. Kalau kayak gitu kuning terus visirnya di sebelahnya kuning, di kirinya kuning. Berarti main intuisi juga. Ya, Oke. Jadi ini kalau orang Jawa namanya titis loh, pandangannya titis. Hati-hati sama atlet panahan ini. Ya luar biasa lah. Ya sih, kamu selama di PON 20 kemarin merasa ada kemauan yang kamu ketahui dan yang kamu takuti katanya. Wih, lawan kali. Ada. Ada juga beberapa Ya. kayak beberapa gede kayak DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat itu Papua sendiri itu ada latih jagoan-jagoannya sendiri. Dan kamu sudah tahu mereka sebelumnya. Udah sebelumnya udah sering juga kan menurut dari sebenarnya sering ada juara-juaraan itu tiap bulan itu ada. Cuma karena pandemi kita akhirnya buta lah. Jadi kayak apa sih kekuatan lawan kayak apa? Kita akhirnya nggak tahu kan kekuatan mereka aja gitu akhirnya. Secara mental, persiapan mental ketika tahu ada lawan ini berat ini apa yang kamu lakukan? Fokuskah atau bagaimana? Kalau aku lebih nggak puas aja juga. Latihan tiap hari itu aku latihan 2 kali aku pernah. Soalnya mereka pasti latihan 2 kali juga kan juga. Jadi aku harus latihan 3 kali, aku harus 4 kali kayak gitu. Ya, ini salah satu kunci ya. Kita harus nambah latihan sendiri dari bahkan melebihi dari latihan yang diberikan pelatih. Iya. Itu yang salah satu kunci sukses. Nah, kamu ini turun di cabur sepatu roda kelas apa sih? Aku di speed atau skating. Ya, skating. Mungkin sedikit diceritakan kan tidak semua pemirsa tahu lah. Speed skating itu sudah Kalau ya speed skating atau depan itu adanya lombanya mungkin kayak atletik. Jadi ada lomba kayak sprint itu ada 300 meter, 15 meter, 10 meter itu sprint. Itu ada jarak jauh kayak di track itu 200 meter, itu muter yang 80 lap itu 10 kilo.
eliminasi. Yang paling jauh itu ada 42 km maraton. Itu yang kemarin tempat mas saya di maraton 42 km. Maraton tapi dia pengennya bener ya? Enggak, itu di jalan raya. Jalan raya. Jadi finish stasiunnya beda, 42 km. Maraton ya, 42 kilo ya. Nah, saya kan juga emang spesialisasi jarak jauh di long distance. Luar biasa. Nekat sekali. Kalau kamu gimana menghadapi lawan yang kira-kira menurutmu ini saing berat ini? Secara mental kamu gimana? Ya, kalau mental sih, kalau pangan menurut saya itu lawan itu adalah diri sendiri. Oh gitu Mbak? Iya, kita harus berani apa ya? Harus Mengalahkan tantang, harus berani dalam Ya. mana. Soalnya kan lawan grogi juga, Betul. nervous juga kan. Terus dia itu lawan terberat adalah diri sendiri. Kelas bunga yang pernah meraih emas di PON 19 juga ada nervous juga. Iya, Kenapa? pastinya ada. Beban dengan Nah, emas sebelumnya tuh enggak sih. Kalau bukan sih, bukan nama Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Nah, Iya, iya, iya. terus ya itu tadi, terus kita harus berani kalau nembak harus tata wani. Kamu juga ada grogi juga? Kan sudah Ada ya Pak, jam pasti terbangnya tuh. sebelum start itu pasti ada sepersekian detik itu kayak kita mau masuk lapangan berdoa, terus pas mau masuk garis start itu kayak sebenarnya sekarang dah kayak gitu kan, pasti ada gitu loh kayak ini sampai gitu loh kan, pasti ada groginya pasti. Nanti lawan siapa aja, nanti lawan mungkin sepadan lebih tinggi lebih rendah pasti grogi lah pasti. Ritual kamu yang khusus apa? Oh, ini terakhir. Bertanding itu sih visualisasi Pak. Kayak misalnya aku tanding 10 kilo, 15 kilo eliminasi. Jika aku dari awal tuh bayangin kayak aku masuk lapangan, aku berdoa, aku aku dari start, aku mulai, terus aku lap berapa aku narik, lap berapa aku nahan, lap berapa aku ambil nafas. Jadi selalu komunikasi sama pelatih di luar. Gitu. Lap berapa aku harus narik dan itu finish aku harus urutan berapa. Gitu. Visualisasi di luar sebelum main. Belum main ya? Sudah. Iya, ada bayangan. Kamu gimana? Ritual Nah, kalau saya sih meditasi. Iya, meditasi. Terus kalau misalnya dulu kita pegang ini, pegang jempolnya kita meditasi, terus bayangin kalau kita naik podium dan tembaknya enak dan anak panah itu masuk terus ke paparan, ke sasaran. Iya, sasaran. Ya, tentu ada hal-hal khusus ya yang Iya. itu menjadi kepercayaan, menjadi motivasi kamu juga untuk bertanding. Nah, PON sudah 2 kali meraih emas dan sukses. Dalam waktu dekat apa target? Target saya ikut PON tahun depan. Kalau misalnya udah yang dekat lagi ada? Masih belum tahu sih. Oh, Iya. Kuliah kuliah Pak. Oh iya, ujian. Oh ya, Iya. oh ya. Nah ini mahasiswa Universitas Negeri Malang, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman UM atau rektor UM, silakan kamu sampaikan. Oh iya. Iya ya sih. Dukungannya Pak, teman-teman semua, Bapak Ibu guru Bapak Ibu dosen, dukungannya semoga dipermudah. Ya, Ya. keduanya ini mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Malang. Ya. Baik, jadi untuk pelatnas bagaimana kamu? Persiapan sudah ada? Kalau pelatnas, menuju ke pelatnas kita harus, kalau pangan kita harus pindah ke kelas itu sama kompon. Oke, sekarang kamu di kelas nasional. Iya, nasional terus standar dulu. Nah, insya Allah PON besok ini PON 2024 di Aceh, insya Allah saya pengen pindah ke itu. Oh. Oke, sekarang kamu di kelas nasional. Iya, nasional terus standar dulu. Nah, insya Allah PON besok ini PON 2024 di Aceh, insya Allah saya pengen pindah ke itu. Oh. Iya. Jadi persiapannya masih panjang kan ini. Jadi harus beralih ke kelas Iya. off. Kalau kamu ya sih, persiapan terdekat apa yang akan kamu hadapi? Terdekat mungkin kalau jadi ada Asian Games di Guangzhou, China, Oh, 2022. sentiknya. Asian Games. Jadi kalau udah dari sana, semoga sebagai pelatnas ya, karena kemarin ada prosesnya
Berarti atlet meraih emas di PON itu tidak secara otomatis menjadi atlet pelatnas. Enggak sih. Jadi kayak masih ada kayak seleksi nasional kayak gitu. Mungkin itu tergantung PB-nya juga sih. Mungkin PB bilangnya apa kalau bisa aja dari hasil PON ini yang emas-emas dikumpulkan terus seleksi tingkat tertutup gitu. Nanti yang tiga lito akhirnya seleksi. Saya kira langsung sih dapat sidik atau apa itu enggak ada ya. Jadi pasti seleksi nasional lagi pasti. Berarti kamu harus berjuang lagi untuk bisa ikut pelatnas. Iya. Saya kira itu sudah dapat otomatis tiket Belum. pelatnas lah. Kita ya. Ketat sayang kalau untuk bawa nama Indonesia gitu. Kan waktu itu kan Asian Games kan ayah bilang kan, Kak berjuang semampu aja. Nggak main pelatnas pun nggak apa-apa, yang penting kamu MotoGP pelatnas kayak gimana gitu, kayak latihannya, terus fasilitasnya, stresnya ada di atlet bawa nama Indonesia itu kan, itu beban sebenarnya buat atlet kan, bawa nama Indonesia sebenarnya. Terus kayak mendekati hari-hari itu gimana rasanya gitu. Walaupun nggak main tuh pernah MotoGP di kasta pelatnas kayak gitu, udah bangga sih. Minimal mewakili Indonesia. Iya. Kan sebenarnya juga pernah kan di Asian Games. Asian Games ya. Asia Atau SEA Games. pernah, World Champ pernah, 2017 di China juga pernah. Ya. Ini sudah jam terbang internasional sudah ada. Persiapanmu untuk pelatnas punya agenda untuk pelatnas atau Iya, pastinya punya. Ya itu tadi tidak kelas. tidak kelas nggak boleh. Nggak boleh. Itu soalnya udah peraturan baru. Oke. Ya, sahabat APM Mindset, apapun kita harus sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Yosi sama Bunga Ardela. Ini adalah aset bangsa, tidak hanya aset Malang, tapi juga aset Indonesia yang harus kita apresiasi. Saya kira itu menginspirasinya adalah proses perjuangannya sampai pada titik saat ini. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan ini medali emasnya ya. Iya. Untuk mendapatkan medali emas ini perjuangannya butuh bertahun-tahun dan dengan segala pengorbanannya. Saya kira itu, dan mungkin ada terus penutupan kata penutup untuk menginspirasi adik-adik kamu generasi di bawah kamu. Yosi dulu ya. Sedikit pesan sih ya buat khususnya generasi muda sama mungkin penggiat sepatu roda di Kota Malang, Jawa Timur maupun Indonesia. Jadikan olahraga itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kayak apa itu paksaan. Mungkin aku olahraga biar biar kurus, biar apa? Aslinya nggak penting kurusnya. Yang penting kamu itu sehat dan bisa ngelakuin hal setiap harinya itu tanpa kelelahan yang berarti gitu. Jadi lebih baik olahraga itu ditanamkan sejak dini. Kalau kebutuhan orang itu butuh setiap harinya. Melawan bosan mungkin kamu punya tips. Melawan bosan. Banyak-banyak teman. Ketika olahraga temennya itu banyak, pasti kan lebih senang gitu loh. Kayak motivasinya teman sambil ngobrol lah, olahraga sambil ceritain itu, terus cari olahraga yang paling cocok buat kamu. Misalnya aku suka malam-malam, ya udah kamu terbang ke gunung atau mungkin daki atau apa gitu, ikut para layang atau apa. Itu kalau suka saya suka touring gitu, mungkin sepedaan atau lari jogging jauh gitu bisa. Variasi. Ketika atlet sudah berada di puncak itu kan juga tantangan juga kan, karena sudah merasa di puncak. Mempertahankan gimana? Mempertahankan harus ada itu sih dari diri sendiri. Itu masalah diri sendiri sama kemauan. Kalau dari puncak ini harus tahan sama posisinya latihan, terus ada target ke depannya, harus ada. Misalnya aku udah menang di PON, berarti aku harus menang di SEA Games. Aku tidak merasa puas ya. Iya. Tidak boleh. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah. Ya. Bunga, gimana kamu Bunga memberikan selat pada adik terutama ya? Iya. Kalau saya cukup menambahin saja, terus semangat, jangan pernah menyerah.
terus tetap ikhtiar, terus jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah karena beribadah itu nomor satu. Baik. Terima kasih Arvela, Bunga Arvela, Yosi atas inspirasinya dan selamat atas prestasinya. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kita. Kita ikut bangga sebagai warga Jawa Timur telah merayakan emas yang demikian banyak. Sobat ATM Mindset, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.